Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama nilai, sikap, dan kepuasan kerja, yang kedua persepsi dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir dasar-dasar perilaku kelompok. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai adalah keyakinan dasar dalam bentuk keadaan atau tindakan yang diyakininya benar secara personal ataupun dalam lingkup sosial. Tipe-tipe nilai. Nilai terminal diartikan merujuk pada keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan. Nilai terminal merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Nilai instrumental yaitu merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contoh nilai terminal. Menurut Routledge dalam Robin, tahun 2001 adalah yang pertama suatu hidup nyaman atau hidup makmur, yang kedua suatu hidup yang menggairahkan atau hidup aktif merangsang, yang ketiga rasa berprestasi atau kontribusi lama, yang keempat suatu dunia damai atau bebas dari perang dan konflik, yang kelima suatu dunia yang indah atau keindahan alam dan seni, yang ketujuh, kesamaan atau persaudaraan, kesempatan yang sama untuk semua. Yang kedelapan, keamanan keluarga atau merawat orang lain. Yang kesembilan, kemerdekaan atau ketidakbergantungan dan pilihan bebas. Yang kesepuluh, kebahagiaan atau kepuasan. Yang kesebelas, harmoni batin atau bebas dari konflik batin. Contoh nilai instrumental. Menurut Routledge dalam Robin tahun 2001 adalah yang pertama itu ambisius atau kerjasama, bercita-cita tinggi. Yang kedua berpikiran luas atau berpikiran terbuka. Yang ketiga capable atau mampu dan efektif. Yang keempat riang atau senang dan gembira. Yang kelima bersih atau rapi dan teratur. Yang keenam berani yaitu tegak, mempertahankan keyakinan. Yang ketujuh memaafkan atau bersedia mengampuni orang yang dicintai. Yang kedelapan membantu atau bekerja untuk kesejahteraan orang lain. Yang kesembilan jujur atau tulus dan tidak bohong. Yang kesebelas membantu atau bekerja untuk kesejahteraan orang lain. Dan yang terakhir itu memaafkan atau bersedia mengampuni orang lain. Sekarang sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Nah, komponen sikap terdapat 3 macam. Yang pertama, komponen kognitif adalah segmen kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua, komponen afektif adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan direfleksikan dalam pernyataan. Komponen perilaku adalah suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Contohnya, yang pertama, orang menonton program TV yang mereka sukai. Yang kedua, pekerja menghindari tugas yang tidak mereka sukai. Selanjutnya, jenis-jenis sikap. Terdapat 3 macam. Yang pertama, job satisfaction atau sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua, job involvement atau sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang terakhir, organization commitment atau sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Nah, selanjutnya, kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja yaitu sebuah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik yang cukup luas. Nah, penilaian seseorang atas pekerjaan atas kepuasannya terhadap kerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen yang berbeda. Nah, bagaimana konsekuensi kepuasan kerja? Yaitu penarikan diri atau melalui absensi keluar, yakni tindakan individu yang memungkinkan tenaga kerja melarikan diri dari suatu organisasi yang merugikan.
Yang pertama dari segi kinerja, dan yang kedua dari segi turnover, dan yang terakhir dari segi loyalitas. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Pada buku Hasibuan tahun 2011 halaman 203 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah penempatan yang tepat dan sesuai dengan keahlian, suasana dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pimpinan dalam memimpin, dan kompensasi yang adil dan layak. Rata-rata individu merasa puas dengan keseluruhan pekerjaan mereka, dengan kerja itu sendiri, serta dengan pengawasan dan rekam jejak mereka. Namun, mereka cenderung tidak begitu puas dengan bayaran dan peluang promosi yang diberikan perusahaan. Nah, apa saja dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja? Keluar atau exit, suara atau voice, kesetiaan atau loyalty, pengabaian atau neglect. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Nah, untuk kalian yang ingin melanjutkan jenjang perkuliahan, yuk gabung ke Digitech University